Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 11 Januari 2022. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan saat ini kita sudah menerima malam pemberian Tuhan. Saya mengajak kita supaya sebelum kita beristirahat, kita dapat menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Karena itu, mari kita angkat pujian yang mengatakan, zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Berlindunglah dalam sabda Allah. Mari kita berdoa. Ya Bapa, dunia tempat di mana Tuhan memperkenankan kami berada dan berkarya, penuh dengan rupa-rupa cobaan dan tantangan yang terus berusaha untuk menggerogoti kehidupan iman percaya kami kepada Yesus Kristus. Baik itu di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berkarya dan usaha kami, dan dalam relasi-relasi kami. Seringkali kami menjumpai begitu banyak cobaan yang hendak mengganggu kehidupan iman kami di hadirat-Mu. Malam ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya Bapa melawat kami dan mengajarkan kami tentang kebenaran-Mu, supaya kami berwaspada dalam hari-hari hidup selanjutnya yang masih Tuhan percayakan kepada kami. Karena itu berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berserah dan berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, baiklah kita membuka kitab suci dan kita membacanya di dalam Injil Lukas pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-27. Dan umat Tuhan dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai.
Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Umat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada renungan malam-malam yang sudah kita lewati, kita belajar dari kehidupan Yohanes Pembaptis, sang utusan Tuhan yang terus berseru serta memanggil setiap umat Tuhan supaya membuat komitmen dan meninggalkan perangai hidup mereka yang lama, mengalami pertobatan dan dimeteraikan dengan baptisan kudus, supaya mereka benar-benar hidup dan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Mesias, Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dunia. Dan Yohanes bekerja itu dengan begitu kuat di dalam hidupnya, sampai-sampai dia juga menegur mereka yang terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang tidak kudus melalui aktivitas persinahan yang mereka kerjakan, yang menodai kehidupan mereka sebagai manusia gambar Allah. Yohanes menegur dengan keras supaya mereka mesti berhenti dari perilaku-perilaku yang tidak kudus itu di hadirat Tuhan. Tapi kita ingat bahwa dengan teguran yang sangat keras terhadap persinahan yang dilakukan, sebagai akibatnya Yohanes dipenggal kepalanya ditaruh di atas dulang, lalu dikelilingi dengan tarian sebagai sebuah sukacita. Orang ternyata bersukacita atas kekejian dan kehidupan yang tidak kudus di hadirat Allah. Malam ini saya mengajak kita untuk belajar dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayatnya yang ke-27 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Di sini kita dapat melihat bahwa Yesus mulai melakukan karya pelayanan. Dan di dalam melakukan karya pelayanan, pertama-tama dia memilih dan menetapkan pribadi-pribadi yang dia pandang akan berkarya bersama dengan dia dengan baik dalam rangka untuk menjalankan misinya yang besar di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan kali ini dalam bacaan kitab suci tadi dikatakan Yesus berjumpa dengan Lewi, seorang pemungut cukai. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu bersama bahwa para pemungut cukai adalah kelompok orang-orang yang amat dibenci oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Tentu kita akan bertanya, mengapa pribadi-pribadi yang berkarya dalam pekerjaan sebagai pemungut pajak dan cukai itu menjadi kebencian, incaran kebencian dari masyarakat luas pada waktu itu. Kita ingat bahwa kerajaan Yehuda pernah menjadi daerah jajahan dari Romawi. Dan pemerintah Romawi dalam rangka untuk membangun pembangunan di wilayahnya juga membiayai aktivitas pemerintahan serta membiayai tentara-tentara mereka, membutuhkan banyak pembiayaan. Dan karena itu pemerintah Romawi selalu mengincar daerah-daerah jajahan,
sebagai lahan untuk mendapatkan keuangan, supaya mereka dapat mengelola keuangan dari pajak-pajak yang ditagih dari daerah jajahan itu digunakan untuk pelaksanaan pembangunan dan berbagai pembiayaan di tengah-tengah wilayah pemerintahan mereka. Dan salah satu daerah jajahan pada waktu itu adalah kerajaan Yehuda. Dan kita ingat bahwa dalam hubungan dengan pengumpulan pajak, pemerintah selalu bekerja sama dengan para pengusaha di negeri mereka. Dan pemerintah melelangkan satu daerah jajahan kepada para penguasa. Dan para penguasa yang menang dalam tender atau lelang itu, mereka akan menetapkan agen-agen mereka di daerah jajahan sebagai yang bertugas untuk melaksanakan pemungutan pajak atau eksekusi di lapangan untuk menarik pajak dan diberikan kepada pemerintah Romawi. Dan inilah sistem kerja yang terbangun pada waktu itu dalam hubungan dengan menarik pajak dari daerah jajahan untuk membiayai pembangunan dan aktivitas dalam kerajaan Romawi pada waktu itu. Dan kita ingat Zakeus dan juga Lewi, mereka tentu adalah agen-agen yang ditetapkan di wilayah Yehuda sebagai masyarakat asli atau orang-orang Yehuda yang dipakai oleh para pengusaha yang menang dalam tender atau pelelangan dimaksud, supaya mereka lah yang dipakai sebagai tenaga eksekusi untuk mengumpulkan pajak bagi pemerintah Romawi. Dan kita harus ingat bahwa sistem kerja daripada pemungutan pajak adalah bahwa penetapan jumlah pajak telah ditetapkan. Dan karena itu agen-agen harus bekerja sedemikian rupa sehingga tidak seluruh pembiayaan itu diserahkan kepada pemerintah Romawi, tapi mereka pun harus mendapatkan bagian untuk kehidupan mereka. Sebab siapa yang mau bekerja tanpa dapat menikmati hasil juga bagi dirinya. Itulah sebabnya para pemungut pajak dan cukai ini seringkali bertindak lebih dari apa yang ditetapkan, karena mereka harus juga mengumpulkan sesuatu untuk bisa kelanjutan hidup mereka. Dan dalam masyarakat Yahudi, para pemungut cukai itu begitu dibenci oleh masyarakat luas, karena mereka dipandang sebagai orang-orang yang telah bekerja sama dengan para penjajah untuk merugikan rakyat dan menguntungkan para penjajah pada waktu itu. Lebih daripada itu, para pemungut cukai ini dipandang sebagai kelompok yang bekerja secara kejam dan kasar, yang memaksa rakyat untuk menagih lebih dari apa yang seharusnya mereka bayar. Sehingga mereka juga dipandang sebagai orang-orang yang tidak adil. Bahkan para pemungut cukai juga dipandang sebagai orang-orang yang bekerja sama dengan para penjajah untuk menguntungkan para penjajah dan merugikan rakyat dan saudara mereka sendiri. Itulah sebabnya kelompok pemungut cukai ini sangat dibenci oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan juga halayak ramai, mereka begitu dibenci dan mereka masuk dalam kategori orang-orang berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dan kita juga ingat bentuk-bentuk atau jenis-jenis pajak yang dipungut pada waktu itu. Ada pajak perorangan. Setiap orang yang sudah berusia 12 sampai 65 tahun
itu wajib membayar pajak. Juga pajak atas tanah yang menghasilkan. Pajak ini biasanya dikenakan pada berapa persen. Hasil panen dikenakan berapa persen untuk pajaknya diberikan kepada penguasa pada waktu itu. Bukan saja itu, tapi juga ada cukai. Cukai itu berhubungan dengan biaya yang harus dibayar terkait dengan barang-barang dagangan yang diperdagangkan di daerah-daerah perbatasan. Karena itu kita bisa membayangkan ada begitu banyak kekuatan dari masyarakat yang ditarik, yang dikumpulkan, yang dihimpunkan untuk membiayai pemerintah Romawi pada waktu itu. Itulah sebabnya kaki tangan dari pemerintah Romawi dalam diri para pemungut cukai ini sungguh-sungguh dikecam, bahkan begitu dibenci dan masuk dalam kategori orang-orang yang berdosa. Dan kita bisa perhatikan di dalam bacaan kitab suci pada Injil Lukas pasal 5. Ketika Yesus menjumpai Lewi pemungut cukai itu, Yesus memanggil dia untuk mengikutinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, yang menarik adalah bahwa Lewi pemungut cukai ini segera meninggalkan pekerjaannya sebagai pemungut cukai dan mengikuti Yesus. Saudara bisa perhatikan di sini, kalau Lewi meninggalkan pekerjaan itu dan mengikut Yesus, artinya bahwa secara material Lewi pemungut cukai ini mengalami kerugian yang sangat besar. Sebab penghasilan harian, bulanan, tahunan yang dia miliki terkait dengan pekerjaannya sebagai penagih pajak dan cukai itu ternyata harus dia tinggalkan. Dia lepaskan kekayaan yang selama ini dia miliki, yang menghidupkan dirinya dia tinggalkan demi dan untuk dia mengikut Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Tapi di sini kita bisa perhatikan apa gerangan yang kemudian dikerjakan oleh Lewi. Kita ingat bahwa Lewi pemungut cukai ini, kemudian kita bisa belajar dalam Injil Matius bahwa dia adalah salah satu penulis kitab Injil Matius. Ternyata dia meninggalkan kekayaan duniawi untuk mengikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia mengumpulkan harta surgawi. Dia mengumpulkan harta yang berkaitan dengan kehidupan kekekalan untuk dia miliki. Dan bukan saja untuk dirinya, tapi juga dia bagikan kepada segenap umat percaya. Ini sangat menarik untuk kita bisa dapat perhatikan. Lewi pemungut cukai ini meninggalkan kekayaan duniawi. Dia memasuki babak baru, mengumpulkan harta surgawi. Dan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi juga dia berkarya untuk keselamatan bagi banyak orang. Dengan tulisannya di dalam kitab Injil, dia menerangi hati banyak umat Tuhan supaya mempercayakan hidupnya kepada Kristus sebagai Sang Juru Selamat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dari perenungan ini apa yang kita mau tarik dari bacaan dan perenungan ini untuk kita sekalian? Pertama, apapun yang tengah kita kerjakan di dalam kehidupan kita, ingatlah baik-baik, kalau kita tidak berwaspada, maka kita bisa terjerumus dan jatuh ke dalam dosa melalui pekerjaan yang tengah kita kerjakan. Itu telah dialami oleh Lewi. Pekerjaan pemungut pajak itu adalah satu pekerjaan resmi dari pemerintah kepada
pelaku-pelaku yang mengerjakan itu. Tapi yang menjadi soal adalah bahwa pekerjaan itu telah membuat Lewi jatuh dan terjerat dalam perangkap hidup yang tidak menolong keselamatan dirinya. Sebab dia lebih banyak menyusahkan rakyat, bahkan melakukan berbagai tindakan yang tidak adil. Dan itu adalah sebuah perbuatan yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Tapi sekarang kita bisa lihat bahwa Lewi mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan yang tidak menolong dia untuk mengalami pertumbuhan iman. Dia keluar dan meninggalkan pekerjaan itu dan memasuki babak baru untuk melakukan hal yang termulia di dalam hidupnya. Karena itu, hal pertama ini harus kita waspadai, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati supaya jangan sampai di dalam pekerjaan yang sedang kita kerjakan itu ada unsur ketidakjujuran, ada unsur ketidakadilan yang kita lakoni dalam tugas dan tanggung jawab itu. Sebab itu tidak menolong pertumbuhan iman kita dan mempersiapkan diri kita untuk memasuki kekekalan dalam rumah Bapa di sorga. Karena itu berhati-hatilah. Semua Bapak Ibu saudara-saudara yang bekerja di instansi-instansi pemerintah, di instansi-instansi swasta, dalam berusaha di pasar atau di mana saja, kerjakan pekerjaan itu dengan memelihara kejujuran dalam bekerja, kesetiaan, kejujuran, keadilan dalam bekerja. Jangan mewarnai aktivitas hidupmu dengan tindakan-tindakan yang tidak jujur, yang tidak adil, sehingga mengorbankan orang lain dan senang di atas penderitaan orang lain. Jangan pernah melakukan pekerjaan itu di dalam aktivitas hidupmu. Karena itu lakukanlah itu dengan setia di dalam pekerjaanmu untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Tetapi jangan memperoleh sesuatu sebagai akibat dari ketidakjujuran dan ketidakadilan dalam melaksanakan tugas-tugasmu dimanapun umat Tuhan berada. Hal yang kedua yang perlu kita perhatikan dari bacaan firman ini adalah apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita harus pastikan bahwa melalui pekerjaan itu Yesus Kristus tetap ada bersama-sama dengan kita. Karena kita taat pada kehendaknya, pada firman-Nya yang menghidupkan kita, yang menopang kita dalam seluruh aktivitas hidup kita. Ingat bahwa dimanapun kita berada dan kita melakukan tugas dan pekerjaan kita, kehendak Tuhan, firman Allah itu mesti menjadi panduan hidup kita. Mazmur 119 ayat yang ke-9 berkata, dengan apakah seseorang dapat mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman Allah. Dan hal yang ketiga yang perlu kita belajar dari bacaan ini, apapun pekerjaan yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa pekerjaan yang kita lakukan itu di dalamnya mesti ada misi pemberitaan Injil. Di dalamnya kita mesti menjadi surat yang hidup, yang dapat dibaca oleh banyak orang, dan melalui perilaku hidup kita yang kudus dan yang murni dan yang jujur dan yang adil, orang lain bisa bercermin dan belajar dari kehidupan kita dan mempermuliakan nama Tuhan. Karena itu, selamat bekerja dalam segala aktivitas hidup di tahun yang baru ini. Dan ingatlah, seluruh aktivitas yang dikerjakan harus dikerjakan dalam keadaan yang jujur, setia, adil, dan di dalamnya kita harus menjadi surat yang hidup, sehingga kita menjadi cerminan yang baik bagi kehidupan orang-orang lain di sekitar kita. Tuhan memberkati umat Tuhan sekalian di tahun baru 2022 ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena Bapa sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena itu, sesaat lagi kami akan beristirahat. Datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami.
Beri pemulihan kepada umat-Mu yang sakit. Dan berkati umat-Mu yang berkekurangan. Cukupkan kehidupan mereka dan berkati usaha dan pekerjaan mereka. Sehingga umat-Mu terus mendapatkan perhatian dan pertolongan dari pihak Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah pemelihara hidup kami. Padamu kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.